Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah doa malam tanggal 8 Juli tahun 2020. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan doa kita. Sebelum kita memulai ibadah doa kita malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa teduh. Amin. Mari kita bersama naikkan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Saudara-saudari terkasih, malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat bagi kita semuanya. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih mempunyai suatu kerinduan yang mau datang ke hadapan Tuhan untuk doa bersama-sama. Saya percaya dalam 1 minggu yang sudah kita lewati ini, banyak sekali ucapan-ucapan syukur yang akan kita naikkan ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu, kita dalam kondisi apapun juga, baik itu suka atau duka, kita selalu bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, sekarang ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita secara pribadi atau memelihara keluarga kita, memelihara setiap jemaat gereja Immanuel kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan juga untuk segala pekerjaan, usaha yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan yang baik. Yuk saudara-saudari sekalian, kita sama-sama buka suara untuk berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau sungguh baik ya Bapa terhadap setiap kami anak-anak-Mu. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan tadi ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami mau mengucap syukur kepadamu. Baik itu di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari. Setiap saat kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau masih memelihara setiap kehidupan kami. Engkau masih memberikan tubuh yang sehat bagi setiap kami. Kami tahu kami rentan ya Tuhan terhadap virus corona. Tapi Engkau masih melindungi kami. Membungkus kami dengan darah kudus-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menjauhkan kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih juga Tuhan untuk pekerjaan, usaha yang Tuhan berikan kepada kami selama ini ya Bapa, untuk kami kelola. Kami sangat bersyukur kepadamu. Mungkin dalam kondisi COVID ini ya Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami terganggu atau tergendala. Tapi kami tahu ya Tuhan, semuanya ini akan berlalu ya Bapa. Dan kami boleh melihat juga ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam semuanya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang kamu berikan pada setiap kami. Sampai hari ini kami boleh tetap sehat. Keluarga kami, jemaat kami semuanya mempunyai tubuh yang sehat. Ini adalah anugerah yang terbesar buat kami. Karena kesehatan adalah sangat berharga di dalam setiap kehidupan kami dan di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, lindungilah kami ya Bapa. Dengarlah ucapan syukur anak-anak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita tahu kita ini sangat rentan terhadap virus corona. Tapi bukan itu aja. Kita juga sangat rentan untuk berbuat yang tidak baik. Karena kita ini lemah. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya mengajak kita semuanya datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Mungkin dalam 1 minggu ini kita sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk meminta pengampunan dosa. Bapa kami yang di surga, sekarang ini kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati ya Tuhan. Dengan ketidakberdayanya kami sebagai manusia, kami datang ke hadapan-Mu untuk meminta pengampunan dosa. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sangat rentan sekali berbuat yang tidak baik. Dengan tidak sengaja ya Tuhan, kadangkala kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan atau tidak berkenan di hati sesama kami. Kami telah menyakiti hati Tuhan. Kami telah menyakiti sesama kami. Teristimewa juga ya Tuhan kalau kadangkala kami menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya dengan darah Yesus Kristus di kayu salib, Engkau mau mengampuni setiap kelemahan-kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus di kayu salib, Engkau mau menyucikan segala dosa kami ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu meminta pengampunan dosa. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya segala dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus tidak menghalangi kami lagi untuk menerima segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami. Sekali lagi ya Tuhan, berkati kami, ampuni kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah meminta pengampunan dosa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saat ini kita mau sama-sama doakan untuk guru-guru sekolah minggu. Saat ini ada 33 guru sekolah minggu yang aktif. Mari kita sama-sama doakan untuk kerohanian mereka dan juga di masa pandemik sekarang ini, mereka yang mesti bekerja di rumah, kita doakan juga untuk jasmani mereka, kesehatan mereka. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau mendoakan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, saat ini Tuhan ada guru-guru sekolah minggu yang sebagian melayani melalui online dan juga ada sebagian guru-guru yang melayani melalui telepon menghubungi anak-anak. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Tolonglah setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya sungguh Tuhan di masa-masa pandemik sekarang ini Tuhan, kami semua tetap masih bisa, tetap kami boleh dekat dengan Tuhan dan kami boleh melayani Tuhan dengan semangat dan
pada kesempatan sekarang ini Tuhan, kami juga boleh terus untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dan kami boleh terus mengisi diri sehingga nanti Tuhan kami ketika kembali boleh bertemu dengan anak-anak secara fisik Tuhan, kami boleh mempunyai semangat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk kesehatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah semua berada di dalam pimpinan dan pelihara Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 弟兄姐妹们，这时候我们要为主日谢老师在这个疫情期间面临种种的挑战，就是在生意上、工作上、家庭中与丈夫、妻子、孩子的关系上，我们祷告，使到他们仍然尽力得胜的生活。我们同心祷告。天父上帝，这时候我们来到你面前，我们带着祈求，为主日谢老师在这个疫情期间所面对的挑战，无论在他们生意上、工作上、事业上，求神你帮助我们每一个都是可以度过得胜在你的名里面。你也是提醒我们每一个老师可以知道你是我们的依靠，我们在你里面可以得胜。还有我们跟家人期间的沟通关系，神也是帮助我们有忍耐的心，有爱心来互相沟通，互相了解。神，你听我们的祷告，是奉主名求的，阿们。Sungguh amat istimewa setiap kita dipanggil untuk menjadi pekerja dan bukan sembarang pekerja, untuk melayani Dia dan menjadi saksi baginya. Mari kita memuji Tuhan, bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipanggil olehnya, ya sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja segala raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya, ya sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa, ya Dia Raja, ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, ya
aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa ikut di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bisa ikut di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menenangkan hati kami, dan Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu ketika diajukan pertanyaan yang sedemikian? Menurut saudara, apa yang menjadi tanda seseorang disebutkan sebagai seorang guru sekolah minggu? Dan saya mengajukan pertanyaan ini kepada sekelompok orang, dan jawabannya cukup membuat hati saya begitu sangat bersuka cita. Jawabannya beragam. Mereka mengatakan bahwa seorang guru sekolah minggu biasanya adalah seorang yang sibuk, bisa ke sini dan bisa ke sana, betul. Lalu kemudian seorang guru sekolah minggu juga adalah orang yang suka senyum. Nah, iya, kalau nggak senyum bagaimana anak-anak bisa datang dan bisa mau dekat dengan dia? Ya. Kemudian seorang guru sekolah minggu adalah seorang yang pengasih, yang mengasihi. Lalu yang bisa membuat anak-anak tertawa. Lalu tentu seorang yang sabar. Ya. Ada lagi yang mengatakan seorang yang bisa bernyanyi sehingga bisa memimpin pujian. Betul, itu tidak salah. Banyak lagi jawaban-jawaban yang lain. Karena semua apa yang dikatakan tadi sangat kita butuhkan. Namun kadangkala kalau tidak hati-hati kita akan terjebak. Kalau ada seorang guru sekolah minggu yang tidak memenuhi satu atau dua kriteria yang kita sebutkan tadi, maka guru itu tidak pede, bisa jadi. Lalu kemudian nggak dipandang atau nggak diakui. Hatinya menjadi kecil sekali. Bapak Ibu, sebenarnya apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan karakteristik atau tanda dari seorang guru sekolah minggu? Alkitab menuliskannya tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang guru sekolah minggu, berkaca dengan ayat ini, tidak ada yang terbesar yang terpikirkan oleh saya, pengakuan yang diyakini oleh Nikodemus ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang kedua. Ini sungguh sangat luar biasa. Dia bilang begini, "Rabi, kami tahu." Dia nggak bilang aku tahu. Jadi ini berarti keyakinan dari sekelompok orang. Mereka ini adalah kelompok golongan anggota Sanhedrin. Kelompok yang bergengsi pada saat itu. Bukan hanya satu orang, berarti beberapa orang dari mereka sudah memperhatikan, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajak orang banyak, memberikan makan ribuan orang, dan kemudian mungkin menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang mati. Sehingga mereka sepakat bilang, kami tahu apa? Bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru. Tapi bukan sembarang guru. Guru yang diutus oleh Allah, guru yang berasal dari Allah.
Bapak Ibu, inilah yang menjadi syarat yang pertama dari guru sekolah minggu. Selain memang yang paling penting adalah seorang yang harus sudah percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Seorang guru sekolah minggu yang menerima panggilan Allah khusus untuk melayani anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu identitas yang luar biasa bagi Yesus yang diberikan oleh Nikodemus sebagai guru yang diutus oleh Allah. Dan kelompok ini juga meyakini selain Yesus itu diutus oleh Allah, dan mereka juga bisa melihat bahwa Allah menyertai semua pelayanan, semua pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah poin yang kedua sebagai guru sekolah minggu, bahwa dia diutus oleh Allah dan kemudian mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan secara khusus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini adalah satu pengakuan yang sangat bermakna, karena tidak dilihat apa, tidak sekedar melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang banyak, tetapi juga mereka bisa merasakan apa yang menjadi fokus atau isi hati dari Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Apakah yang menjadi isi hati Tuhan Yesus? Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dengan kata lain, melalui jawaban Tuhan Yesus ini, Yesus berbicara soal kerajaan Allah. Apa yang dilihat oleh Nikodemus melalui mata fisiknya pertama sekali, itu adalah bisa jadi merupakan satu pendahuluan atau jembatan kepada satu persoalan rohani yang ada di dalam hatinya, yang hanya bisa dilihat dengan mata iman. Persoalan-persoalan rohani yang bukan sekedar hal-hal yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam pengetahuan kita. Dan hal ini, Bapak Ibu, memimpin Nikodemus kepada satu kebenaran rohani tentang kelahiran baru. Kalau kita bisa baca dari pasal ini sampai ayat yang ke-21, kita bisa melihat bahwa Yesus berbicara dengan Nikodemus, berbicara tentang lahir baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ciri yang ketiga, tanda yang ketiga dari seorang guru sekolah minggu selain dia diutus berasal dari Allah khusus untuk anak-anak, dan kemudian dia mengalami penyertaan Tuhan. Yang ketiga adalah melihat dengan cara pandang rohani terhadap segala sesuatunya. Bapak Ibu, ini yang kita butuhkan sebagai guru-guru sekolah minggu ketika kita bisa meng-care anak-anak sekolah minggu kita saat ini. Ini yang dialami oleh seorang guru sekolah minggu pada saat 3 bulan merasa begitu sangat nikmat, tidak sesibuk-sibuk yang dulu, ada event-event harus lakukan ini dan itu. Tapi seiring dengan waktu berjalan, Lause ini kemudian ketika dia men-sharingkan, dia mengingat kembali panggilan Tuhan. Lalu kemudian dia mulai mencari anak-anaknya. Dia telepon, rupanya teleponnya hanyalah telepon orang tua. Dan orang tua jarang sekali memberikan nomor HP dari anak di dalam kelas itu. Tapi setelah berbicara sedemikian rupa, lalu satu orang tua memberikan nomor HP anaknya. Ternyata anak ini ketika ditelepon oleh Lause yang bersangkutan, 3 bulan selama pandemi ini, dia tidak ada pernah ikut ibadah online. Karena link yang dibagikan itu tidak diberikan oleh orang tuanya. Lalu kemudian, apakah kamu membaca renungan harian online? Apalagi itu? Enggak, Lause. Dan kemudian aku bosan. Kenapa bosan? Enggak ketemu sama teman-teman. Kalau di gereja, kalau di sekolah minggu, bisa bertemu dengan teman-teman. Kita bisa sharing, kita bisa chit-chat, dan kita bisa berbicara bersama-sama. Bapak Ibu, bisa jadi seorang guru sekolah minggu tidak jarang bahwa guru sekolah minggu ini bisa menjadi satu-satunya jembatan antara anak dengan
banyak, let's say nama anak ini adalah Amanda, bukan nama yang sebenarnya. Masih banyak Amanda lain di luar sana. Siapa yang care dengan mereka? Kalau bukan guru sekolah minggunya, kita membutuhkan guru-guru sekolah minggu yang baru. Tidak cukup 33 guru untuk melayani 200 anak dengan berbagai macam kebutuhannya. Dan kita berpacu dengan tren zaman ini, dengan waktu yang ada. Berapa orang tua yang care dengan persoalan rohani dari anak-anaknya di masa pandemi? Walaupun kita tahu, kita paham sekali bahwa persoalan-persoalan begitu banyak. Tetapi bukankah kekuatan kita menghadapi dan melewati persoalan pandemi ini bukan sekedar karena kita kuat, hebat, pintar, tetapi kekuatan inward kita, dan itu berasal dari Tuhan, dari kerohanian kita. Kita butuh guru-guru sekolah minggu. Maukah Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan doa saat ini menggumulkan akan panggilan ini? Sekarang waktunya merenungkan dan kemudian mendoakan. Bisa jadi Bapak Ibu menjadi jawaban dari doa-doa kami yang kami naikkan selama ini. Kita bisa bergabung bersama-sama melayani anak-anak ini. Mari kita doakan bersama-sama, buka suara. Tuhan mengirimkan guru-guru sekolah minggunya, guru-guru sekolah minggu yang berasal dari Tuhan. Guru yang dari Tuhan dengan panggilan khusus untuk anak-anak, kemudian guru yang mengalami penyertaan Tuhan, dan guru yang fokus pandangannya adalah lebih kepada hal-hal rohani daripada hal-hal yang lain. Bukan berarti hal-hal yang lain tidak penting, bukan. Tetapi kita bisa melihat dengan cara pandang Allah terhadap setiap persoalan yang ada. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Pelayanan anak-anak sekolah minggu di gereja Tuhan begitu sangat besar. Banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan care. Untuk mereka bisa dibawa kepada Tuhan Yesus, untuk kerohanian mereka bisa dipelihara. Sementara lingkungan yang terdekat dari mereka sendiri mungkin bisa melupakan atau anggap remeh akan hal ini. Tuhan kirimlah guru-guru sekolah minggu yang baru untuk bersama-sama dengan kami bisa melayani. Tuhan, Engkau yang menolong perkembangan pertumbuhan dari komisi sekolah minggu. Guru-guru yang Tuhan kirim adalah guru-guru yang berasal dari Allah. Terima kasih Bapak, berkati komisi sekolah minggu. Berkati semua guru-guru, berkati semua pengurus yang sudah memberikan dirinya untuk melayani Engkau melalui sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Kurang lebih ada 200 anak sekolah minggu. Biarlah di dalam keseharian mereka saat ini mereka boleh mempunyai relasi yang baik antara anggota keluarga, ya. Dan kita juga mengingat akan kerohanian mereka, biarlah tetap terpelihara. Mereka tetap setia mengikuti ibadah online, juga membaca buku-buku rohani yang diedarkan oleh sekolah minggu. Kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai mereka dan memimpin mereka ya Tuhan. Saat ini di mana mereka harus belajar dari rumah Tuhan, dan biarlah ya Tuhan mereka boleh senantiasa terus menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka di dalam rumah, dan mereka boleh menjadi teladan juga bagi keluarga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berilah mereka hati yang setia, terus boleh mengikuti ibadah dari rumah, dan iman mereka boleh semakin bertumbuh. Juga Tuhan, mereka juga boleh rajin untuk membaca
setiap renungan harian, setiap hari ya Tuhan. Juga untuk anak-anak yang kelas kecil ya Tuhan, mereka butuh bimbingan dari orang tua. Tuhan juga pimpin, Tuhan beri kesabaran kepada orang tuanya ya Tuhan, sehingga sungguh anak-anak ini Tuhan semua boleh bertumbuh di dalam Engkau dan boleh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 弟兄姐妹们平安。自从我们的教会把所有的崇拜改成线上崇拜，感谢主带领了主日学，每一个礼拜也是有线上崇拜。这时候我们要为主日学老师、领导者准备课程祷告，也是要为所有我们要用的工具线上崇拜预备工作祷告。我们开声祷告。天父上帝，我们来到你的面前，我们感谢你，因为你带领我们主日学到今天都有机会来侍奉你。我们纪念到这个我们在线上预备崇拜主日学的崇拜，我们真的很有限，我们只有依靠你。神，你带领我们每一个老师们，你带领我们的传道人，直到当我们学习预备班的时候，我们可以得到你自己的带领，你的圣灵的工作，预备我们，直到我们有你而来的聪明智慧，还有我们把一切工具我们要使用的来预备这个线上崇拜交到你的手中，求主你帮助，求神你帮助，使到一切我们所用的都是可以顺利，使到每一个礼拜这个主日学的崇拜都可以按时候发出去。神，再一次的我们把这个侍奉，我们要依靠你，我们恳求你带领我们，听我们的祷告，奉主名求，阿们。Saudara-saudari terkasih, sekarang ini saya ingin sekali mengajak kita semuanya untuk berdoa untuk pemerintahan pusat ataupun daerah bisa bersinergi membuat kebijakan yang berhubungan dengan new normal, mencakup kegiatan sehari-hari kita, perkantoran, dan pendidikan. Yuk kita sama-sama buka suara, kita doa bersama. Bapa kami yang di surga, sekarang ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap bangsa Indonesia kami yang ada di pemerintahan pusat ataupun daerah. Ya Bapa, berkati setiap kami bangsa Indonesia, agar kami boleh bersehati untuk mematuhi dan mentaati segala kebijakan-kebijakan yang sudah ya Tuhan ditetapkan oleh pemerintah di dalam new normal ini. Ya Bapa, tolong kami ya Bapa, kami tahu kami sekarang ini ya Tuhan memasuki masa-masa new normal. Banyak sekali ya Tuhan yang akan kami adaptasi. Kami harus ya Tuhan beradaptasi dengan seperti mematuhi protokol kesehatan. Kami harus ya Tuhan rajin memakai masker sewaktu keluar rumah. Kami harus rajin mencuci tangan. Kami harus ya Tuhan menghindari keramaian. Dan kami harus menjaga jarak. Tuhan tolonglah setiap kami ya Bapa, agar kami ingat dan kami tidak melalaikan semuanya ini ya Bapa. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami untuk mentaati semuanya ini. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk ya Tuhan bagaimana perkantoran ataupun pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, sekarang ini pendidikan ya Tuhan, anak-anak sekolah masih belum bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Mereka harus belajar di rumah. Tolong ya Tuhan setiap guru-guru yang menyampaikan materi pelajaran secara online, agar mereka diberikan hikmat bijaksana, boleh ya Tuhan menyampaikan dengan yang baik. Dan berkati juga setiap orang tua ya Tuhan yang menemani anak mereka untuk belajar, agar mereka diberikan kesabaran juga, hikmat bijaksana untuk menemani anak mereka. Dan kami juga teristimewa menyerahkan anak-anak yang belajar online. Berikan sukacita-Mu kepada mereka.
Berikan semangat-Mu kepada mereka, hikmat bijaksana, sehingga mereka juga boleh belajar yang baik. Ya Bapa, kami juga menyerahkan orang-orang yang kerja di kantor, berkati mereka juga agar mereka juga mentaati protokol kesehatan. Mereka boleh menjaga jarak di kantorannya Tuhan dan menghindari keramaian. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, berkati setiap kami, agar kami selalu ya Tuhan ingat dan mematuhi segala kebijakan yang diambil pemerintah di dalam protokol kesehatan. Sekali lagi ya Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita percaya bahwa Roh Kudus menyatukan hati kita, walaupun kita berdoa dari tempat dan mungkin waktu yang berbeda. Dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab seru doa kita sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Mari kita imani dengan menaikkan pujian Allah kuasa. Kuasa melakukan segala perkara, Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah-Ku Maha Kuasa, Allah-Ku Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di mana kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing untuk kami bisa menaikkan doa syukur dan doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan akan menjawab semua doa-doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Karena kami tahu waktu dan rencana Tuhan itulah yang terindah di dalam hidup kami. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang tergabung di dalam komisi sekolah minggu. Tuhan pakai komisi ini untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang, bagi banyak sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan gereja Tuhan bisa bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, berikan kesetiaan dan kekuatan kepada setiap guru-guru yang melayani. Tuhan yang memberikan kekuatan ekstra di dalam menjalani berbagai macam tantangan hidup yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya kami berikan semua hormat, puji, kemuliaan kepadamu. Karena kami berdoa di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sedemikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.